Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada latihan soal-soal tentang listrik statis, khususnya di bagian kapasitor. Baik, kita mulai saja dari soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, di sini ada kapasitor keping sejajar. Masing-masing luasnya itu adalah luas penampangnya ini ya, luas penampang keping sejajarnya adalah A, kemudian terpisah sejauh D. Kemudian memiliki kapasitansinya atau kapasitas kapasitornya itu adalah C. Jika jaraknya diubah menjadi 3 kali semula, maka muatan yang dapat disimpan ketika dihubungkan dengan tegangan V adalah. Nah, dari soal ini, kapasitansi kapasitor atau kapasitas kapasitor yang senilai C itu adalah untuk epsilon 0 A per D. Nah, kemudian untuk keadaan selanjutnya, jarak antar keping itu diubah menjadi 3 kali semula, sehingga C aksen itu adalah epsilon 0 A per 3D, sehingga ini bisa saya tuliskan sepertiga epsilon 0 A per D. Padahal untuk epsilon 0 A per D itu tadi adalah C. Jadi ini adalah C yang diketahui di awal ini. Nah, sehingga persamaannya untuk C aksen itu sama dengan sepertiga C. Nah, pertanyaan dalam soal ini adalah jumlah muatan. Persamaan untuk mencari muatan itu adalah I sama dengan C aksen dikalikan V. Nah, C aksen itu adalah sepertiga C dikalikan V. Jadi, untuk muatannya itu adalah CV per 3. Jadi, jawaban di sini adalah C. Baik, soal selanjutnya, soal yang kedua. Di sini ada kapasitor keping sejajar disekat udara. Jadi dielektriknya adalah udara, kapasitansinya atau kapasitas kapasitornya adalah C. Bila jarak kedua keping diubah menjadi setengah kali semula dan kedua keping dicelupkan dalam medium dengan konstanta dielektrikumnya adalah 2, maka kapasitasnya menjadi, nah ini berarti untuk C ini adalah ketika dielektriknya udara, berarti C sama dengan epsilon 0 A per D. Kemudian untuk yang C aksen yang baru ini, kapasitas yang baru itu adalah ketika epsilon R. Kenapa kok epsilon R? Karena dielektrikumnya ganti atau ganti dielektrik. Kemudian luas penampangnya tetap A, tapi jaraknya ini diubah. Ini adalah setengah kali semula, jadi ini adalah D per 2. Kemudian untuk ada konstanta dielektrik ini, berarti kita ketahui sebelumnya bahwa K ini adalah epsilon R per epsilon 0. Sehingga epsilon R itu adalah K dikalikan epsilon 0. Jadi ini ada K kalikan epsilon 0. Jadi ini menjadi 2A per D. Kemudian 2-nya ini, K-nya tadi 2. Jadi ini 2 epsilon 0 2A per D. 2 kalikan 2 jadi 4. Jadi ini ada 4 epsilon 0 A per D. Nah, untuk epsilon 0 A per D itu adalah C. Sehingga persamaannya nanti menjadi 4 kali C. Jadi ini adalah
C, sehingga C aksen itu sama dengan 4 kali C. Jawabannya adalah E. Kita lanjutkan di soal yang selanjutnya. Baik, soal selanjutnya di sini ada gambar rangkaian kapasitor, ada 4 buah kapasitor. Ada 10 farad, kemudian ada 10 farad lagi di sini, kemudian di sini ada 20 farad dan ada 15 farad di bagian ujung kanan. Pertanyaannya adalah berapakah kapasitansi total rangkaian atau kapasitas kapasitor total dari rangkaian 4 kapasitor ini. Sekarang kita akan melihat di sini ada 10 farad. Kemudian dia terhubung ke 10 dan 20. Maka kalau ada percabangan seperti ini, maka 10 farad ini tidak boleh diseri dengan 10 atau diseri dengan 20. Maka penyelesaiannya adalah kita melakukan paralel terlebih dahulu. Jadi ada paralel. Ini paralel dulu. Nah, kalau sudah paralel ketemu hasilnya, baru nanti diseri dengan ketiga kapasitor ini. Nanti setelah itu ini. Nah, jadi nanti langkah yang pertama di paralel, hasil paralelnya di paralel nanti diseri dengan 2 kapasitor ini. Baik, yang pertama kita menyelesaikan rangkaian paralelnya antara 10 farad dan 20 farad. Untuk rangkaian paralel kapasitor, maka nanti CP sama dengan penjumlahan dari 2 kapasitor yang di paralel ini. Berarti ada 10 plus 20, sehingga ini hasilnya adalah 30 farad. Nah, kemudian diseri, hasilnya itu diseri. Ada 3 berarti ada 10 farad, kemudian hasil paralelnya tadi ada 30 farad, kemudian yang ini ada ujung paling kanan 15 farad. Nah, kemudian di seri, kalau seri berarti seper C seri sama dengan seper 10 ditambah seper 30 ditambah seper 15. Kita samakan penyebutnya 30, ini ada 3 plus 1 plus 2, sehingga ini hasilnya adalah 6 per 30, itu sama dengan seper CS. Berarti untuk C serinya ini adalah 30 per 6, jadi sama dengan 5 farad. Jawabannya adalah E. Soal selanjutnya. Nah, ini ada rangkaian kapasitor, ada 6 farad dan 12 farad. Nah, ini karena di sini ada percabangan, maka ini tidak bisa langsung diseri dengan 6 yang atas maupun 6 yang bawah. Maka kita menyelesaikan dulu paralel. Setelah ini selesai, baru diseri dengan yang 12. Jadi ini yang pertama, ini langkah yang kedua. Untuk yang pertama, kita paralel dari 6 farad ini, maka untuk paralelnya ini adalah 6 plus 6, jadi 12. Nah, kemudian hasilnya adalah diseri. Ini ada 12 farad dan 12 farad. Nah, untuk serinya ini seper CS sama dengan seper 12 plus seper 12. Berarti ini ada 2 per 12, maka CS sama dengan 12 per 2, 6 farad. Lalu bagaimana untuk mencari energi yang tersimpan di sini? Persamaan untuk energi pada kapasitor itu sama dengan E sama dengan setengah C kalikan V kuadrat. Jadi kita harus mencari dulu berapa tegangan di sini. Berapakah tegangan di 12 farad ini. Nah, pada rangkaian ini
Berarti ini kan tadi sudah diparalel kemudian di seri. Kalau seri, maka sifat dari rangkaian seri ini Hi1 sama dengan Hi2 sama dengan Hi total. Tapi untuk tegangannya berarti nanti V total sama dengan V1 plus V2. Berarti totalnya nanti adalah 12 volt. Karena ini ada dua kapasitor yang nilainya sama, mestinya nanti V1 dan V2 adalah masing-masing 12 volt dan 12 volt, sehingga totalnya adalah 24 volt. Nah, kita buktikan dulu tentang nilai tegangannya ini, apakah benar 12 volt atau bukan. Nah, yang pertama kita mencari dulu muatan pada CS. Muatan pada CS berarti adalah Hi S atau Hi total sama dengan CS kalikan V. V total ya, VS. Jadi C-nya tadi sudah ketemu 6, V-nya ada 24. Jadi ini hasilnya adalah 144 Coulomb. Kemudian karena ini seri berarti Hi-S sama dengan Hi1 sama dengan Hi2 sama dengan 144 Coulomb. Berarti masing-masing pada 12 farad ini masing-masing muatannya adalah 144 Coulomb. Kemudian kita akan mencari berapakah tegangan di masing-masingnya ini. Jadi kita mau mencari tegangan di sini, berarti tegangan di 12 farad yang kanan ini. Berarti ya, kita anggap ini adalah Hi2 yang ada di sini. Maka nanti V kita anggap V2. Nah, V2 sama dengan Hi2 per C2. Jadi ini adalah 144 per 12. Jadi hasilnya adalah 12 volt. Nah, jadi sudah terbukti ini 12 volt. Kalau ini 12 volt dan totalnya 24, maka yang ini juga 12 volt. Nah, sekarang kita masukkan ke energi ini. Jadi ini ada setengah, C-nya berapa C-nya? C-nya adalah 12 farad kalikan tegangannya 12 volt kuadrat. Setengah kali 12 6, ini 144 kalikan 6, 144 kalikan 6, jadi ini adalah 4, kemudian 26, ini 8, jadi 864 Joule. Jawabannya adalah C. Baik, kita lanjutkan di soal selanjutnya. Nah, ini adalah soal terakhir. Pada soal ini ada keping sejajar, luas penambangnya A, kemudian jaraknya adalah D. Kemudian diisi oleh dielektrik sebanyak 3 pada gambar ini. Ketika masih berisi udara ini, kapasitasnya adalah C. Kemudian diisi dengan 3 dielektrik seperti ini, yang masing-masing dielektriknya memiliki konstantanya adalah K1 ini 2, K2 nya 3, K2 nya 3 ya, K3 nya 4. Maka berapakah kapasitor pada kondisi ketika ada dielektrik ini? Nah, kita tulis dulu ketika di sebelah kiri C itu adalah epsilon 0A dikalikan dibagi dengan D. Kemudian untuk yang kondisi kedua, kondisi yang kanan ini, di sini ada 3 buah dielektrik, maka nanti bagian yang atas untuk yang dielektrik 1 ini maka akan menghasilkan kapasitor C1 itu adalah K1 epsilon 0 A1 per D1. K1-nya adalah 2 kali epsilon 0, A1 adalah A per 2, kemudian D1 tetap
D. Sehingga D ini nilainya nanti 2 dibagi dengan 2. 1 sehingga hasilnya epsilon 0 A per D. Ini nilainya setara dengan C. Kemudian untuk yang dielektrik yang kedua. Dielektrik yang kedua berarti menghasilkan C2 K2 epsilon 0 A2 per D2. Ini K2-nya adalah 3, epsilon 0, A2-nya adalah A per 2, kemudian D2 ini adalah D per 2. Jadi duanya nanti bisa saling meniadakan yang atas dan yang bawah, sehingga ini diperoleh 3 epsilon 0 per D. Berarti ini adalah 3D. Kemudian yang ketiga, C3 ini ada K3 epsilon 0 A3 per D3. K3 adalah 4 kali epsilon 0 A3 A per 2, D3 adalah D per 2. Sehingga ini hasilnya, duanya saling meniadakan. Ini 4 epsilon 0 per D, ini ada A. Atau ini adalah 4C. Nah, setelah ketemu nilai dari masing-masing kapasitor dan disiplin dielektrik itu, kita buat untuk gambar ini, berarti ini setara dengan 3 buah kapasitor yang dirangkai seperti pada gambar ini. Nah, ini ada C1, C2, dan C3. Bagaimana dengan kapasitas totalnya? Berarti kita menyelesaikan dulu yang seri ini, antara C2 dan C3. Jadi untuk yang seri, kita selesaikan ya seri 1/CS, seri sama dengan 1/C2 plus 1/C3. Berarti ini adalah 1/CS 1 sama dengan 1/3C plus 1/4C. Kita samakan penyebutnya, jadi 1/CS sama dengan, ini misalkan tadi 12C, berarti adalah 4 plus 3, sehingga CS sama dengan 12C per 7. Ya, jadi ini sama menyebutnya 3C dan 4C. Kemudian setelah mendapatkan hasil seri ini, kita paralel dengan C1. C1 tadi adalah nilainya sama dengan C ini. Sehingga ini kita paralel, C paralel sama dengan C1 plus CS. C1-nya adalah C, ini plus 12C per 7. Kita samakan penyebutnya. 7 berarti 7C plus 12C, sehingga hasilnya adalah 19C per 7. Apakah hasilnya ini? 19C per 7. Ya, 19C per 7. Ini opsinya adalah E. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang soal-soal yang berkaitan pada materi kapasitor. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.